Wenten tuturan satwa ulet singet lan kekupu. Wenten asiki ulet singet mau mah di punyan warune iya megang mereka-meriki dan nengil-nengil pun. Itu melilingan ngajakin nengil. Ulet singet mai magending. Mau gendeng-gendeng samilang lalang liling sing dadi odeng apa buwen ngedengang caleng gendang-gendeng gendang-gendeng beh tanya ya ulet singet foto jelek saja cek kari ya mereka-meriki cak milah-milahan ya ulet singet mau ini pedeh karena ulet singet dikatan dadi nengil. Aduh singet murah nae nengil cuma ada milahan. Mbak ngingetin singet nengil jauh bulu caina nangai genit imawa ngorain singet nengil cuma melaja cuma domilo pangseng kewa pekak warung pak. Luar biasa. Setuju kalau saya bilang luar biasa. Itu adalah persembahan dari Mbok Mas, anak agung Sagung Mas Ruscita Dewi. Sekali lagi terima kasih banyak. Amin. Itu Satwa Bali. Nah, tadi Ovi Diandra sempat present Doi. Kalau hari ini Doi bakal ngobrol. Iya, bener banget. Karena kita kembali lagi muncul di talk show radio series Millennials Nyastre. Jadi kalau kemarin-kemarin ada topik obrolan-obrolan yang berbeda, hari ini kita akan membahas tentang Satwa Bali, di mana tujuannya adalah membangun karakter serta mewariskan nilai kepada anak-anak muda dan juga yang dewasa pun boleh. Kalau kemarin-kemarin mendengar satwa atau bahkan satwa seperti apa sih? Nah, nanti kita akan kulik-kulik karena hari ini Doi tidak sendirian. Ada yang sudah membuka talk show ini. Sekali lagi anak agung Sagung Mas Ruscita Dewi, Mbok Mas. Beliau menulis dari sekolah dasar. Saat SMA pun keinginannya menulis terus bertambah. Dan faktanya juga, beliau juga selain menulis naskah drama, sempat menyutradarai teater dan juga memperoleh penghargaan Widya Pataka dari Gubernur Bali, serta pernah memperoleh hadiah Sastra Rancage karena dedikasinya dalam sastra. Ada juga narasumber yang kedua yang akan bergabung sama Doi adalah anak agung istri Inten Sukma Pratiwi atau Inten. Ini aktif sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Semarapura, Kelot Kangin. Ya, ada kegiatan lomba sempat diikuti, mengajak anak-anak juga untuk bercerita, menulis cerita remaja, menulis puisi, dan sempat merilis karya juga yang berjudul 2 tulisan berbeda pada satu buku tulis, menjadi juara 1 dalam ajang lomba menulis pengalaman mengajar masa pandemi yang diikuti oleh guru-guru SD seluruh Bali. Luar biasa. Dan juga seperti biasa juga ada Gung Yaya yang akan mewakili Yayasan Puri Kauhan Ubud pagi hari ini bercerita sama Doi seperti apa persiapan dari acara Sastra Saraswati Sewana. Pagi hari ini kita akan ngobrol kurang lebih selama 1 jam sampai jam 9. Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini, Mbok Mas, Inten, Gung Yaya, kita santai-santai dulu ya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol, sudah minum juga. Nah, tadi satwa pertama kali mungkin beberapa Viners baru mendengarkan satwa. Tapi kalau saya kebetulan memang suka mendengarkan satwa. Bahkan satu yang berbahasa Indonesia sekalipun. Bu Mas, yang bikin saya penasaran, Bu Mas, apa pertama kali yang bikin tertarik belajar satwa? Kan ini, maksudnya mungkin kita semua masa kecil pernah didongengin ya. Pernah mendengarkan satwa. Jadi saya merasa bahwa dongeng ibu saya waktu kecil, ya misalnya dia bilang bahwa itu ketika ada burung sawang hujan namanya yang menangis gitu, dia bilang itu burungnya nangis karena ibunya mau ninggalin, dia rela pergi dari dunia untuk kehidupan anaknya. Jadi hal-hal kecil seperti itu mungkin ibu tidak serius itu, tapi caranya memberitahu bahwa seorang ibu mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya itu membuat ada jejaknya terus dalam diri saya gitu.
Jadi ini yang saya pikir bahwa satwa ini kan istilahnya kita memberitahu anak harus makan, misalnya tidak boleh malas atau jangan bolos sekolah, jangan marah-marah, kita bisa lewat satwa ini berarti cerita yang ada pesan-pesannya. Nah, kalau tadi yang Mbak Mas bawain itu adalah satunya judulnya apa? Ulat singat ya. Ulat singat atau ulat bulu. Ulat bulu. Pesan di dalamnya sebenarnya yang ingin disampaikan adalah dalam masa pandemi ini gitu, maksudnya bahwa banyak sekali orang yang menganggap bahwa diam itu seperti halnya ulat bulu, ulat singat itu ya. Kalau dia diam saja, dia akan bisa membuat kepompong dan bisa berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Gitu loh. Jadi dengan diam di rumah, kemudian belajar di rumah, bekerja di rumah, bersenang-senang di rumah, maksudnya melakukan kegiatan, kita bisa memaksimalkan dan kita bisa membuat kepompong dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, bisa terbang gitu ceritanya. Baik. Tapi itu adalah tulisan karya sendiri dari Mbak Mas. Ditulisnya adalah di masa pandemi ini, baru-baru ini ditulis. Setelah pandemi, Mas. Setelah pandemi. Oke, baiklah. Berarti ini terkait dengan artikel yang sempat saya baca. Kalau ternyata hasil penelitian di Emory University bilang itu kalau kita baca cerita fiksi bisa meningkatkan fungsi otak kita. Karena begitu tadi Mbak Mas membacakan cerita itu, imajinasi saya langsung terlempar kepada satu keadaan tadi ulat tadi, bagaimana mereka berdialog, berkomunikasi. Berarti saya setuju kalau misalkan kita ngomongin satu ini adalah sarana komunikasi yang tadi sederhana disampaikan oleh ibunya Mbak Mas dan akhirnya menjadi cerita-cerita yang ada pesan-pesannya kayak gitu ya. Oh baik, mulai ada terbayang nih. Mungkin kalau kemarin-kemarin Viners nonton misalkan kayak film Lion King, Finding Nemo. Itu Mulan bahkan yang terakhir itu masuk dalam kategori satwa dong sebenarnya. Itu satwa. Jadi cara satwa itu adalah cara mengajarkan cara pelajaran yang maksudnya yang akrab dengan anak. Jadi anak tidak merasa digurui, tapi dia bisa larut karena di sana kan ada jalinan cerita, dia belajar tentang karakter, tentang bahasa dan tentang banyak hal juga, lagu, semua karakter. Tapi saya penasaran, Mbak Mas pernah nggak baca yang cerita berbahasa Indonesia selain bahasa Bali? Saya lebih banyak buat bahasa Indonesia ya. Gitu. Jadi bahasa Bali ada juga, tapi maksudnya bahasa Indonesia juga. Jadi teman-teman, Satwa ini bercerita ini tidak melulu tentang berbahasa daerah atau bahasa Bali ya Bu ya, Mbak Mas ya. Jadi kalau misalkan Viners juga nanti punya pertanyaan atau berbagi cerita, di mana sih Mbak Mas belajar karakternya seperti apa? Nanti boleh WhatsApp doa di 0812 383 9100. Tapi kalau ngomongin tentang kebahagiaan, keasikan menulis Satwa Bali atau berbahasa Indonesianya, apa kebahagiaan atau kenikmatan yang didapat sama Mbak Mas? Saya selalu ngajarkan, kan saya guru nih, ngajarkan bahwa mengarang itu membuat kita bahagia. Jadi karena kenapa? Misalnya ketika kita menghadapi satu masalah, misalnya pandemi gitu jadi kita bisa melihat bahwa kok gini ya, kok nggak bisa keluar ya. Kita bisa mencari pengandaian, ulat singat aja harus bertapa gitu ya. Jadi jadi kemarahan itu jadi keluar, kekesalan itu keluar. Jadi kita bisa mengungkapkan sebebas-bebasnya dengan semua yang kita rasakan, kita pikirkan dan kita argumentasikan. Gitu. Jadi begitu keluar jadi rasanya plong gitu. Bahagia. Yang pertama itu yang kalau mengarang itu pengarangnya harus bahagia. Pengarangnya dulu dari kitanya bahagia. Dulu berarti ya. Jadi harus bahagia pasti maksudnya. Baik, kitanya dari bahagia, nanti mengungkapkannya. Saya juga penasaran. Kalau biasanya Mbak Mas itu nulis satwa atau cerita biasanya pagi, malam atau inspirasinya kapan tuh? Bebas saja. Ketika ada ide. Karena gini, yang penting bagi kita adalah kita harus membaca dalam tanda petik ya. Kita harus memperhatikan lingkungan, memperhatikan semua hal, orang-orang. Jadi kita tidak akan kehabisan ide. Misalnya itu ulat bulu aja bisa, kata aja bisa, kata segala macam bisa. Yang penting kita benar. Sekarang apalagi ada Google gitu. Kita bisa mencari data di sana. Tetapi tetap itu adalah keluar dari hati kita. Gitu. Mencari tentang Google anak yang lebih masa kini. Ini Inten adalah tadi saya bilang kepala sekolah. Tapi saya penasaran, Inten pertama kali tertarik misalkan satwa atau terbayang satwa ketika usia berapa pertama? Ketika saya sudah menjadi guru. Sudah menjadi guru baru kebayang. Awalnya itu sebenarnya bukan satwa. Awalnya itu saya menulis itu adalah menulis puisi. Nah, pada saat itu saya yang tidak tertarik sama sastra sama sekali ditugaskan oleh kepala sekolah saya untuk membina anak
untuk ikut bersaing di FLS 2N Bali. Nah, kemudian saya membina seadanya. Nah, kebetulan waktu itu adalah pertemuan awal saya sama Bu Mas ya. Kebetulan Bu Mas waktu itu yang menjadi juri cipta puisi. Nah, pertama di sana itu ternyata anak saya yang menjadi juara 1 di provinsi, sehingga mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional, dan kebetulan di nasional itu juga mendapat prestasi. Nah, dari sana saya berpikir, saya bisa loh ternyata. Nah, dari sana saya termotivasi untuk menulis, kemudian mencoba menulis cerita bahasa Indonesia, kemudian mencoba untuk menulis satwa juga. Nah, dari sana saya termotivasi bahwa saya sebenarnya bisa, cuman kurang percaya diri ya, seperti itu. Masih ingat nggak Mas waktu itu ngomong apa kata-kata misalkan ketika meyakinkan bahwa bisa kok? Kan kadang memang kita ada rasa minder ya. Misal saya aja nggak mungkin bisa jadi penyiar, kayaknya susah gitu. Ingat nggak pesan yang disampaikan sebelum? Nanti saya juga konfirmasi ke Mbak Mas. Iya, sebenarnya apa yang diingatkan? Ayo belajar tuh seperti apa? Yang saya ingat itu Bu Mas itu selalu berpesan semua guru bisa menulis. Semua guru bisa menulis. Karena waktu itu memang objeknya itu adalah guru. Jadi saya berpikir, semua bisa menulis seperti itu. Yang penting kita percaya diri. Bo Mas, banyak mungkin anak-anak seperti Inten saat itu yang kurang yakin, bisa nggak ya? Misal saya aja tadi kalau disuruh baca wenten tuturan satwa ulet singetlan kakuku, kayaknya salah dibacanya. Kayak kurang yakin. Menemui anak-anak seperti ini, biasa pesannya Bo Mas tuh seperti apa? Ya biasanya gini, kan kita biasa cerita ya. Kita biasa cerita itu saya bilang selalu semua orang itu pengarang kok. Semua orang itu pengarang. Jadi kemudian ketika mulai mengarang, lepaskan diri dari pikiran-pikir segala macam, bahwa yang harus saya bilang itulah kamu bisa. Ada bisa, mau ya, benar. Jadi seringkali anak-anak kan dicekoki bahwa ini salah, ini tidak benar. Semua boleh. Jadilah kamu bos atas diri kamu sendiri, saya bilang itu. Kamu adalah bos, sehingga kamu suruh tubuh kamu, tangan kamu, pikiran kamu bekerja untuk menuliskan keinginan kamu, melaksanakan perintah kamu, dan itu benar. Asal jangan tidak beretika, jangan kasar, jangan porno. Jadi jangan menjelekkan orang lain. Jadi semua biasanya kalau saya ngasih workshop, setelah workshop kedua biasanya sudah bagus. Jadi istilahnya udah oke gitu loh. Mulai ada pemahaman point of view yang berbeda gitu ya. Biasanya kesulitan orang misalnya pertama ketika menulis ya, apa sih yang saya tulis kok macet gitu ya. Mentok idenya mentok. Jadi saya biasanya pertama itu tulis aja sesuatu pakai indera kamu. Misalnya di tempat ini, di studio ini, nggak bisa saya nulis apa ya, tulis aja sekitar apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu cium. Misalnya dinding berwarna merah, kemudian mic-nya hitam, jadi seperti kompak, seperti warna tridatu, ada dinding putih. Jadi kan istilahnya kita bisa pakai semua indera peka dengan apa yang ada di sekitar kita, itu bisa menjadi sebuah ide tulisan. Gitu. Nah, ke Inten akhirnya kan jadi guru, pasti ketemu anak-anak dong. Bagaimana juga Inten menularkan hal itu kepada anak-anak kan? Gimana biasanya pesan Inten ke anak-anak? Untuk menularkan ke anak-anak itu, kita yang pertama itu harus mengenalkan kepada anak-anak sastra. Apa itu sastra? Apa itu satu? Kita harus mengenalkan kepada anak-anak. Kemudian kita harus mesatu. Ngasih contohnya berarti. Ngasih contoh. Kita harus mesatu dulu kepada anak-anak agar anak-anak itu paham ada apa sih di satwa itu, apa sih yang bisa kita pelajari dari satwa itu, apa manfaatnya itu. Ketika apalagi kita misalnya memberikan satwa yang benar-benar menarik. Nah, di sana juga akan muncul ketertarikan anak-anak untuk larut dalam satwa tersebut. Ya, setelah itu kalau anak-anak sudah tertarik dengan satu, sudah itu satunya bagus. Nah, otomatis anak-anak itu akan ada perasaan saya ingin membuat satu seperti itu ya. Mulai ada keinginan. Ada keinginan. Kemudian saya sebagai guru ya memberi motivasi, memberi dorongan, kamu pasti bisa gitu. Karena kamu sudah terbiasa mendengar satu atau membaca satu. Ya, kamu pasti bisa. Di sanalah kita memberikan teknik-teknik, mendorong, mengawasi, seperti itu, memunculkan ide-ide dari anak tersebut seperti itu. Ternyata pendekatannya seperti itu ya. Sederhana sebenarnya, bagaimana ini anak-anak tahu ada pesan-pesan terselubung dalam setiap satu atau cerita itu ya. Tadi seperti saya bilang, kalau di film Mulan atau Finding Nemo yang kekinian,
itu hanya platformnya saja yang berbeda gitu ya. Tapi salah satu satwa ini juga dilombakan di acara Sastra Saraswati Sewana. Ini persembahan dari Puri Kauhan Ubud. Gung Yaya, kalau kita ngomongin tentang workshop kemarin, masih ingat nggak kira-kira berapa peserta workshop? Karena salah satu Bu Mas tadi, Bu Mas sempat cerita kan, kalau misalnya ngasih workshop, ini seperti ini. Workshop kemarin masih ingat berapa orang yang antusias? Dari workshop kemarin, kalau dari data yang kita peroleh, yang daftar itu ada cukup banyak sih, ribuan ya. Tapi pada hari H mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya nggak semua bisa ikut, mungkin sampai 200-an sih. Oke, sampai 200 sampai 300 yang ikut workshop. Per harinya kan ya? Itu ada 3 workshop hari. Kemarin ada 2 hari. Dan dibagi menjadi tiga kategori. Ada sastra klasik dan sastra modern. Oke. Sastra klasiknya itu dibagi 2 hari. Jadi ada 3 sesi lah. Oke, karena memang banyak konten-konten yang dibahas dan biasa kalau bahas itu panjang ya, Mbak Mas ya. Oke, salah satu satwa yang berarti masih bisa dikirimkan. Kalau mau kirim karya itu bisa kemana? Untuk karyanya kita bisa cek keterangan lengkapnya di purikauhanubud.org. Oke. Di website. Langsung submit ke situ ya? Submit. Bisa dicek ketentuannya semua di situ. Oke. Untuk uploadnya bisa langsung di upload ke bit.ly/upload Sastra Sewana. Oke, bisa upload di situ. Tapi informasi lebih lengkapnya bisa langsung klik ke www.purikauhanubud.org atau org ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi karena obrolannya masih seru. Jadi buat viewers yang mungkin kebayang seru kayaknya melebarkan sayap ke satwa, pengen belajar nanti dengar cerita dari Mbok Mas dan juga Inten atau juga Gung Yaya. Makanya jangan kemana-mana, tetap dengarkan talk show radio series Millennials Nyastre. Terima kasih dan pastinya Anda masih di talk show radio series Millennials Nyastre. Kesannya mau dibikin agak-agak tua gitu loh. Tapi gak juga ya, gak bisa juga. Kalau doi ya pasti ngingetin buat kamu kalau ngomongin tentang satwa ya identik sama cerita dari luar negeri. Anggaplah seperti doi bilang tadi, ada Lion King, Finding Nemo, Mulan, bahkan Aladdin. Ini boleh dibilang adalah salah satu contoh dongeng yang memang udah ada dari dulu. Kalau di Bali, teman-teman di Bali pasti pernah dengar adalah Isukge, Takeni Tiwas, Idurme, Cupak Grantang, Siap Selem. Saya pernah tuh membawakan Siap Selem. Ternyata untuk bawa satu cerita itu yang bawa Mas ya, saya butuh waktu kurang lebih adalah hampir 4 jam untuk take. Kita putar di sini. Dan mungkin karena saya jarang atau kurang terbiasa, tapi saya sempat kepikiran di tengah canggihnya teknologi, karena sesuai dengan tema kita Millennials Nyastre, berarti selain diceritakan, mungkinkah dibuat dalam format yang berbeda dari satwa niki? Apakah kira-kira satwa itu memang harus ada di tempat tidur, di samping anak, dibacain cerita? Kalau Mbak Mas melihatnya gimana? Ya, maksudnya kan semua teknologi kan gitu, maksud kita jangan sampai diperalat oleh teknologi, tapi karena kitalah yang harus memperalat teknologi itu kan. Jadi sebenarnya dia bisa satu itu bisa, kemudian kayak kami punya program sudah jalan ya. Jadi kebetulan dibiayain gitu ya. Ada buat buku. Programnya adalah buat buku. Kemudian dari buku itu dibuat barcode gitu loh. Jadi begitu dia gini bergerak, dia larian namanya gitu loh. Jadi sudah ada. Kemudian kita sudah buat cerita-cerita animasi pendek gitu loh. Jadi dulu kayak misalnya lutung saya punya di Lintang itu, kita sudah putar-putar di Bali TV bahwa ada animasi lutung yang jalan gitu loh. Jadi sebenarnya semua kita bisa lakukan, cuman memang semua hal pilihan-pilihan itu ada kelemahan dan kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita pakai itu, semua terus pakai itu, ada yang hilang. Ya, ada yang hilang maksudnya gini. Ini kan dengan mudah bisa dibaca di mana saja kan gitu ya, dengan mudah. Tetapi kemudian ketika saya bercerita dengan anak saya misalnya Gung Inten, dia bisa melihat wajah saya, dia bisa melihat mimik saya, dan dia bisa merasakan rasa kasih sayang saya. Jadi ada hubungan personal, ada psikologis yang itu akan membekas daripada dia lihat di sini. Dan ini kan maksudnya ini justru akan menumpulkan indria-indria kita. Jadi kan kita banyak punya indria. Jadi yang satu tuh bisa mata aja. Mata aja. Kan anak-anak biasanya tertarik pada yang bergerak, yang bergerak kemudian bentuk, warna gitu. Kenapa kita nggak rubah
itu mindsetnya dengan warna, bentuk dan gerak dan suara. Atau gitu ya. dikombinasikan, dikombinasikan ya. Kalau kemarin dia punya, mohon saya potong sedikit. Kalau pernah dia menonton di handphonenya, di gadgetnya itu adalah animasinya. Walaupun satu atau cerita itu bisa dibentuk dalam platform seperti itu, tidak ada salahnya juga sesekali kita mengenalkan realnya seperti apa, Kenten ya. Oh iya. Jadi harus gitu. Karena dalam cerita ini kan selain yang ini seperti yang saya bilang tadi bahwa ada perasaannya yang dibangkitkan ya. Jadi otak kiri, otak kanan dan tengah hati ya. Jadi jangan cuman kepala aja, pikiran aja. Jadi dia akan menjadi robot gitu lah. Kalau dia ini akan menjadi. Jadi seperti ini harus ada diseimbangkan karena bagaimanapun kita kan seorang manusia ya. Jadi kita jangan mau oleh teknologi, oleh siapapun. Mungkin itu saya antusiasnya dengan kegiatan ini. Kita jangan mau dilepaskan dari kemanusiaan kita oleh teknologi, oleh zaman, oleh orang yang di luar kuasa kita. Mentor saya pernah bilang manusia itu masih senang ditemani oleh manusia, bukan teknologi. Mungkin kolaborasinya ada di situ. Walaupun seperti saya bilang tadi bahwa ternyata baik Satwa Bali atau cerita lain pun kalau misalnya ditampilkan dalam platform yang berbeda, itu masih bisa-bisa saja. Seperti Mbok Mas bikin Lintang tadi di kartunnya ada animasinya atau bahkan sampai cetak buku ada barcode-nya juga. Itu adalah mempermudah aksesnya. Cuman ternyata kalau misalkan ngomongin tentang Satwa sendiri, ada contoh wujud nyatanya juga, itu juga lebih bagus ketika itu bisa didongengkan atau disatukan ke anak-anak. Karena anak-anak sendiri karakternya bisa dibentuk lewat cerita-cerita ini. Berarti Satwa ini bisa membangun karakter anak kita akan arahnya kemana. Tadi contoh Satwa yang Mbok Mas bawakan adalah ulat tadi. Itu tujuannya sendiri adalah agar anak-anak bisa diam di masa pandemi ini dan tidak protes gitu loh. Maksudnya bahwa ada loh bisa belajar dengan baik di rumah gitu loh. Belajar dengan baik di rumah online. Nah, Inten biasanya ketemu anak-anak yang sekarang belajar online juga ya. Inten, melihat Inten sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Sebenarnya nggak enak deh ngomong Inten ya. Ibu kepala sekolah. Nggak apa-apa ya. Kita ngomong santai. Inten, pasti ada pengaruh dari sastra ini sendiri. Bagaimana selalu mendapat pesan-pesan satu-satu dari orang tua juga. Ke anak-anak sekarang juga biasanya pesan-pesan yang Inten sampaikan atau cerita-cerita yang sering Inten bawakan ke anak-anak, cerita yang seperti napi. Ingat gak cerita-cerita yang pernah dibawakan? Ingat, semuanya yang ada pesannya. Satu termasuk cerita yang saya tulis sendiri juga sering saya bawakan gitu. Apa itu contoh yang dibawakan? Contohnya itu Putih Tanpa Milih, itu saya tulis sendiri. Itu cerita tentang apa? Itu saya simbolkan bunga pucuk bunga kembang sepatu. Ceritanya bunga Jepun itu saya beri nama pucuk. Kemudian bunga kembang sepatu itu saya beri nama pucuk. Maaf, bunga kembali. Bunga kembang sepatu itu pucuk. Bunga gini Jepun namanya, putih namanya. Nah, kemudian di sanalah ada perdebatan. Kalau putih itu, kalau bunga pucuk itu kan dia tidak berwarna, karena yang saya simbolkan itu bunga yang warna putih. Kemudian bunga kembang sepatunya itu dia berwarna, kemudian dia merupakan bunga lengkap. Nah, di sanalah muncul kesombongan si bunga kembang sepatu tersebut. Ya, kupu-kupu ingin bermain seharusnya dengan bunga Jepun, tapi si bunga pucuk nggak ngasih. Kenapa kalau kamu bermain dengan bunga Jepun? Lebih baik bermain dengan saya loh, warna saya indah, saya punya nektar yang bisa kamu isap. Ya, seperti itu. Filosofi yang sebenarnya ada dalam cerita itu adalah pesan moral yang ada. Pesan moralnya kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Iya, tidak boleh sombong. Itu yang coba di-share atau ajarkan ke anak-anak. Kalau misalkan sebagai anak-anak jangan sombong. Cerita-cerita sederhana. Sebagai guru kan sebenarnya boleh dibilang adalah tiap hari kerjanya mesatu, bercerita ya. Seberapa penting menurut Inten guru-guru bisa mesatu? Sangat penting ya. Karena tugas kita salah satunya sebagai guru itu adalah mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada siswa. Kan itu salah satunya. Sebenarnya caranya itu banyak, dengan misalnya ceramah, kemudian dengan keteladanan kita, dan bisa juga dengan mesatu. Nah, di sini yang paling menarik menurut saya itu mesatu. Kenapa demikian? Karena di dalam satu itu
pasti ada nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan. Akan ada cerminan-cerminan kehidupan. Akan ada karakter-karakter yang bisa dipelajari oleh siswa. Nah, karena itu guru itu harus penting. Penting menguasai satu. Apalagi sekarang di SD terutama ya, karena materi satu itu di SD. Kalau udah di SMP udah lain materinya. Apalagi ada banyak lomba-lomba satu, hampir setiap tahun itu sering kalau SD itu pasti sasarannya satu. Jadi guru itu harus bisa satu sebelum kita mengajarkan anak untuk bisa satu seperti persiapan itu. Lomba kan biasa butuh tuh ilmu-ilmu kayak gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari WhatsApp Om Swastiastu. Selamat pagi dari Putu Wira dari Bukit Jimbaran mau bertanya. Nih Mbak Mas nanti tolong dibantu juga. Dalam penulisan cerpen dan puisi itu harus menggunakan bahasa Bali halus atau bagaimana? Ini terkait dengan lomba juga Gung ya. Terus kebetulan saya penyandang disabilitas ingin sekali membuat cerpen atau puisi berbahasa Bali. Kira-kira lomba ini boleh nggak diikuti untuk umum khususnya teman-teman disabilitas? Yang pertama mungkin dalam penulisan cerpen dan puisi bahasa yang digunakan menurut Mbak Mas seperti apa? Bebas ya. Bahasa Bali. Yang penting bahasa Bali. Ya, oke, tingkatannya walaupun beda-beda. Ya karena kan karena cerpen atau puisi itu kan karya pribadi. Jadi dia kalau dia biasanya misalnya bahasa kayak belelengan gitu ya, dan kasusnya juga misalnya kalau pergaulan dia pasti pakai bahasa pergaulan. Kalau menceritakan pergaulan, kemudian kalau dia menghadap orang tua, penglingsir gitu, sulingnya pasti dia akan memakai bahasa yang halus. Jadi silahkan tergantung tetapi tergantung pada tema yang diangkat agar jangan sampai nanti kalau penilaiannya kita tidak akan membedakan bahasa yang dipakai, tetapi cocok enggak? Dialognya sama orang yang lebih dewasa atau karakter tokohnya gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin tentang berarti dari Purika Hanubut Gung ya, ini berarti acara ini atau lomba ini boleh diikuti oleh siapa saja? Boleh dekat mic-nya? Bisa diikuti siapapun. Dan kalau dari data yang didapat juga dari ada saudara dari Lampung. Seluruh Indonesia ada ikut di sini. Luar negeri juga kalau emang bisa bahasa Bali. Boleh. Tidak ada masalah. Oke, berarti semua orang boleh ikutan dan ikut acara ini adalah gratis. Oke. Gratis ya Putu Wira, kalau misalkan pengen ikutan sama teman-teman semuanya, sangat-sangat bisa sekali. Yang penting kirimkan karyanya. Tadi Mbak Mas juga sempat cerita bahwa penggunaan bahasa Bali tersebut bahasa Bali dalam pergaulan, tergantung konteks dari atau naskah yang dibuat atau cerita yang dibuat ya. Kalau tadi Inten juga cerita dia membuat cerita bahasa pergaulan juga tadi ya. Nah, kalau anak-anak biasanya yang sering menjadi pertanyaan anak-anak ketika mau ikut lomba, misalkan apa sih yang biasa menjadi kendala buat mereka? Aduh, saya nggak tahu nulis apa atau kayak gimana sih? Iya, itu yang pertama itu di ide. Ide itu yang pertama. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak untuk peka terhadap lingkungannya. Jika sudah peka terhadap lingkungannya, itu akan muncul ide. Kemudian tata kalimat. Iya, tata kalimat itu kadang-kadang anak-anak itu kalimatnya hancur ya seperti itu. Karena itu kita harus mengajarkan juga bagaimana pula kalimat yang benar seperti itu. Kemudian untuk runtutan kalimatnya itu harus benar seperti itu. Saya akan bawa Mas, tata kalimat atau runtutan yang benar sebaiknya, idealnya, sepengalaman Bomas seperti apa? Saya kan baru belajar juga gitu. Ceritanya gini, kita mulai dari ide dulu ya. Ide. Misalnya nih, idenya kita mau bicara tentang apa? Misalnya kecemburuan, misalnya kecemburuan. Misalnya ini kan ada mic nih, ada mic 4. Mungkin di antara mic ini ada yang cemburu. Kita bisa pakai apa saja yang ada di sekitar kita. Kita bisa pinjam tangan kiri dan tangan kanan, sendok dan garpu. Yang penting kita pegang dulu idenya apa. Harus punya ide dasar, misalnya tentang kecemburuan. Baru kita pinjam tokoh-tokoh. Jadi ketika kita pinjam tokoh-tokoh, nanti kita harus atur. Ini yang sering dilupakan. Mungkin kalau sudah profesional kan lain ya. Harus atur. Yang pertama misalnya pembukaannya dia ngapain? Misalnya dia bertemu gitu. Misalnya nanti kedua dia ternyata dia melirik temennya, saling cemburu gitu deh. Mic-nya cemburu gitu. Baik satu cemburu. Gitu. Kemudian yang ketiga apa? Mic yang dua juga cemburu gitu misalnya. Kemudian mic 3 sombong gitu saya. Jadi kita harus beri kerangka. Kerangkanya dulu ya. Kerangka harus ada kerangkanya, ini kita harus atur juga, jangan sampai datar gitu ya. Jadi ada naik turunnya, kemudian bisa kembali ke masa lalu, misalnya mengingat masa lalu.
kemudian ceritakan masa lalu, kemudian bisa ingat hayalan ke masa depan. Kalau pandemi ini, setelah pandemi kayak gimana sih gitu loh. Kalau dulu sebelum pandemi, oh ternyata saya nggak belajar, harusnya saya gini. Bisa seperti itu, bisa ditarik putar lagi, jadi bisa memperpanjang gitu. Nah kemudian kalau sudah tahu itu, kemudian baru kita sebenarnya buat satu ini sederhana. Jadi bahasanya sebenarnya subjek, kata kerja, objek gitu ya. Misalnya ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar. Di pasar ibu membeli cabai, bawang dan seperti itu aja ya. Mengembangkan ya, gitu. seperti itu saja sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang pikiran pengarang ini suka terlibat. Artinya? Jadi istilahnya macam-macam yang dipikirkan. Mencampur. Ya mencampur ya. Jadi caranya, tekniknya nih tak tuh. Harus dia pikirannya tuh harus ditaklukkan dulu. Taklukkan, masukkan ke dalam hati dulu, diam. Jadi baru kemudian kan kita sudah buat, waktu kita mencari ide, kan kita terlibat pikirannya harus sudah dibuat. Ya, jadi kemudian baru masukkan di sini. Kemudian kita nikmati, kita bicara dengan apa. Jangan, dan harus diruntun. Jangan semua masuk ya. Ke pasar, kemudian ada pencopet, ada ini. Jadi tidak akan selesai gitu ya. Jadi kita walaupun nanti ada improve kita di tengah, tapi biasanya tidak banyak buat dulu. Nanti kan setelah selesai kita bisa edit lagi. Ininya, ada penambahan gini. Tapi jangan di tengah jalan kita masukin. Takutnya terlalu mencampur aduk, semua masuk, bingung ceritanya kayak gitu. Berarti anak-anak suka ceritanya di situ. Mereka mentok ide, terus penyusunan kata-kata. Lalu gimana Intan menghadapi anak-anak seperti ini? Kan pasti anak-anak banyak nanya, cara SD kan? Iya, itu kita seperti yang dikatakan Bu Mas, kita pancing-pancing ide mereka. Seperti itu. Kalau gini seperti Pak, iya bagus itu. Coba sekarang tuangkan dalam kalimat-kalimat. Diarahkan menulis dulu. Iya, diarahkan. Baik. Tapi mereka tertarik ikut lomba itu biasanya karena memang men-challenge dirinya atau karena lihat hadiahnya? Kalau anak-anak kecil ini? Enggak, kalau hadiahnya sih enggak terlalu ke hadiah. Karena kita juga memotivasi dari guru-guru, kemudian karena mereka juga lihat kakak kelasnya atau siapa yang sering muncul di lomba-lomba tersebut bisa bersaing lah, walaupun saya di Kelungkung tapi tetap bisa bersaing dengan di Denpasar dengan siapa. Nah itu mereka lihat. Kemudian kita yang pertama itu kita beri motivasi, kamu pasti bisa. Kemudian kita juga harus melihat anak-anak yang berbakat. Ini bisa, pasti kamu pasti bisa. Tinggal kita olesin, kita memberi motivasi, kita mengajari dan seperti itu. Berarti makin lama makin berkembang ya jumlah anak-anak yang tertarik satu atau belajar menulis cerpen dan juga puisi ini ya. Iya, apalagi di sekolah saya sebelum saya menjadi kepala sekolah itu kami sampai membuat khusus kelas sastra. Karena alasan? Iya, kelas sastra karena alasan banyak anak-anak yang sangat tertarik kepada sastra. Ya kita gabungkan di kelas sastra, di sanalah kita bina. Seperti itu. Itu kegiatannya rutin ngapain aja? Belajar terus atau ada prakteknya juga, baca seperti Mas tadi atau seperti apa? Iya, ada baca, ada belajar tersebut, pembinaan-pembinaan seperti itu sebelum lomba. Walaupun tidak ada lomba, tetap kita berikan pembinaan-pembinaan di jam-jam kosong. Biasanya di hari Sabtu itu kan kosong daripada mereka bermain gitu. Di pengembangan diri, ya udah kita kembangkan di sastra aja seperti itu. Karena hal ini juga bisa merubah karakter mereka, banyak pesan-pesan moralnya. Kayak gitu mereka juga bisa berdiskusi di sana. Baiklah. Dan sekali lagi buat Viners yang masih ingin bertanya atau juga punya pertanyaan, Doi masih buka kesempatan di WhatsApp ya 0812 383 9100. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang mensupport dari Sastra Saraswati Swana. Tentu saja ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, Pupuk Indonesia, Pertamina, Telkom, Perusahaan Gas Negara, PT Brantas Abi Praya Persero, ada Bank BNI, PLN, Solaria, KB Bukopin, PT Adikarya Persero, dan Ngopise. Obrolan kita masih cukup. Bisa ternyata kita sedikit menambah waktu lagi. Ini kalau ngomongin tentang anak-anak di zaman sekarang di Momas. Mungkin kalau Momas sendiri ngelihat lingkungan sekitar dulu atau yang ikut workshop kemarin, yang jadi sering pertanyaan apa tentang Satwa ini sendiri?
Ya, biasanya mereka selalu bilang kehabisan ide. Kehabisan ide. Ya, jadi itu aja jadi saran saya tetapkan dulu gininya. Maksudnya sebenarnya banyak sekali ide-ide yang umum ya, maksudnya yang ingin kita ajarkan misalnya biar anak-anak enggak marah-marah. Oke. Ada anak-anak suka marah, ngamuk-ngamuk gitu. Suka nangis kalau diajarin. Suka teriak. Terus Ya. biasanya kita saya bilang nanti ada raksasa namanya, raksasa suara. Jadi suara. raksasa itu akan datang kalau ada dengar orang teriak-teriak gitu. Jadi kemudian kalau raksasa itu akan datang kalau ada mainan yang pecah yang dilempar gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang memang sebenarnya membuat catua ini kan sebenarnya harusnya orang yang tua yang sudah mengalami semua gitu ya maksudnya. Jadi sehingga dia bisa mencari bandingan ya. Sebenarnya banyak sekali kita di Bali contoh-contoh yang bisa kita jadikan bahan satu. Ya misalnya sehari-hari aja, misalnya nanding canang ya, kemudian make porosan, kemudian ada penjor, ada lebuh, ada jajah cacalan, ada orang purnama. Banyak sekali ada kita membuat otonan kandang ya nanti besok ya, pupuk gini kandang. Kemudian ada yang ngotonin tumpuk bubuh. Banyak sekali ada udang, ada banyak sekali yang kita bisa jadikan bahan cerita. Sebenarnya tidak, yang penting kita tahu realnya. Yang bawah ini ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian terus menggali berarti ya. Oh baik. Tapi kan kalau ngomongin tentang dongeng atau satwa ini sendiri adalah bagaimana mereka berimajinasi dulu awalnya. Itu yang memang harus diperlukan. Berarti dari awal latihannya itu melihat apa yang mereka lihat, kita tanya dulu apa yang ada di pikiran mereka. Sesederhana itu ya, Mas ya. Oke, baik. Saya mengingatkan lagi buat Viners yang ingin ikutan sastra Saraswati Sewana, sekali lagi untuk yang pengen ikutan jangan lupa Gung Yaya mungkin informasikan lagi, kasih tahu lagi buat Viners yang baru dengerin, kira-kira tadi kan ngomongin tentang peserta ya, peserta boleh dari seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Nah, untuk kreasi yang saat ini paling banyak dikirim, paling banyak diminati ini yang mana? Kalau sampai saat ini sih yang lebih banyak sastra modern sih. Lebih Puisi banyak sastra modern, puisi sampai saat ini. Karena kategorinya kan selain kita bagi dua, ada sastra klasik dan sastra modern. Kalau klasiknya itu ada geguritan, kidung, kekawin, dan satwa Bali. Untuk sastra modernnya itu cerpen dan puisi berbahasa Bali. Tapi sampai saat ini yang modern yang paling banyak lah. yang paling banyak saat ini. Terus kalau ngomongin tentang masih bisa ikutan, kira-kira sampai kapan? Untuk karyanya yang pengen mengirimkan karyanya masih ditunggu sampai 1 Agustus. Sampai 1 Agustus malam ya. Jam 12 malam. Jadi buat Viners yang mau ikutan masih sangat-sangat bisa sekali. Mas, saya minta tips dan saran nih, siapa tahu ada Viners yang baru dengerin mau ikutan di Sastra Saraswati Sewana. Kira-kira kalau dia ikut Lomba Mesatu ini, hal apa yang harus dia persiapkan? Pembekalan sedikit nih, tambahan dari workshop. Boleh nggak nambah lagi? Boleh dong, boleh. Jadi tidak cuma mesatu ya. Saya termasuk belajar ya di sini ya. Teman-teman yang pinter nyanyi ya, pinter nyanyi buat karya buat syair-syair puisi, sebenarnya bisa masuk ke ikut lomba cipta kekawin dan kidung ya. Jadi bisa ke sana karena saya kan juga mengarang lagu ya. Jadi sebenarnya karena di sastra kidung dan kekawin ini ada patokan nada sudah ada, cuman membuat teks kok. Jadi sebenarnya yang penting kan kita sudah tahu pandemi nih gininya, tema besarnya pandemi, tinggal pilih untuk satu juga ya. Pilih satu sudut pandang biar enggak banyak. Misalnya nih, saya seorang guru. Saya seorang guru masa pandemi ini, kemudian gimana saya mengajarkan, misalnya kan sekarang semua di rumah ya, biasanya kan tidak ada yang di rumah. Bagaimana saya memanajemen waktu mereka, gitu misalnya. Sudut pandang itu. Misalnya sudut pandang itu ternyata masa pandemi ini mengajar saya pengarang untuk bisa memanajemen waktu. Misalnya anak A saya tugaskan nyiram, gitu saya. Anak B ini, bapaknya ini. Jadi itu salah satu bisa sudut pandangnya seperti itu. Jadi usahakan melihat sesuatu tuh dengan cara yang positif. Jadi positif ya, positif sehingga kalau kita dengan positif kita akan dapat banyak ide. Tenang saja. Setuju ya. Tapi kalau terkait dengan satwa tadi, pembekalannya? Lihat situasi sekeliling kita, kemudian apa masalah di pandemi itu misalnya tidak boleh bertemu orang kan misalnya, kemudian tidak boleh keluar, kemudian tidak boleh menyerah, harus gembira, ya. Gimana cara kita bisa mengandaikan bahwa ada bunga, ya bunga kalau dia sedih dia layu kan.
Betul. Ya, jadi yang layu ini pasti tidak akan dicari kumbang, tidak akan terjadi penyerbukan, dia akan mandek. Tidak bisa menarik seperti, ya, kan bisa seperti itu kan gitu misalnya. Jadi banyak ada semut, ada jangkrik gitu loh, ada kupu-kupu, ada anjing, ada kucing misalnya. Karena kucing tuh biasanya kalau dia sakit kan dia sendiri. Dia mengisolasi dirinya. Kita bisa mencari perbandingan pandemi ini dengan kucing yang dia kemudian mengisolasi dirinya kemudian tampil sehat lagi. Itu ide-ide sederhana yang sebenarnya bisa kita temukan di sekitar kita. Buat kerangkanya seperti tadi, biar kita tahu nanti arah ceritanya akan seperti apa. Itu tips yang mantap. Dicoba aja dulu dan berani nunjukin karya. Setuju ya Mas ya? Nah Intan, kalau Intan terkait dengan Sastra Saraswati Sewana ini, persiapan siapa tahu anak-anak SD juga mau ikutan nih, anak-anak didiknya bahkan gimana? Apa yang disampaikan atau tipsnya? Ya kalau memang anak SD dikasih ikut ya, ini berarti tidak dibatasi umur, tidak dibatasi. Bebas, gratis. Ya nanti saya akan umumkan kepada anak-anak. Ikut mencoba bersaing dengan yang besar-besar. Ya, berbagai usia seperti itu, berbagai kalangan, bersaing dengan berbagai kalangan. Saya akan meyakinkan anak-anak bahwa ide itu belum tentu anak kecil itu idenya lebih buruk daripada orang-orang dewasa seperti itu. Harus berani bersaing ya, gitu. Berani bersaing. Yang penting berani itu saja. Oke, mantap. Oke, dari Gung ya ada tambahan atau pesan dari Puri Kauhan Ubud? Untuk nanti yang mau mengirimkan karya juga dari 30 karya terbaik dari masing-masing kategori. Dari 6 kategori tersebut, selain ada dana apresiasi sebagai hadiah, juga dapat sertifikat dan piagam penghargaan dari Yayasan Puri Kauhan Ubud. Siap, dan info lengkapnya sekali lagi bisa cek di www.purikauhanubud.org. Ya, terima kasih banyak, suksmo banget sudah ngobrol-ngobrol sama Doi. Sudah jam 9 gak berasa ya. Tidak berasa sama sekali. Buat Viners jangan lupa sekali lagi ikutan Sastra Saraswati Sewana. Ini terbuka untuk umum. Yang belum daftar silakan daftar. Login ke www.purikauhanubud.org. Dan karya ditunggu sampai dengan 1 Agustus 2021 jam 12. Bisa upload karya kamu ke www.bit.ly/upload Saraswati Sewana. Email bisa di sastrasaraswati@purikauhanubud.org. Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. Minggu depan kira-kira topik kita apa lagi dan siapakah narasumber yang akan Doi ajak ngobrol? Pastikan kamu dengerin Phoenix Radio Bali.